Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Nah, Bu Sumarseh, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Apa saja sih bagian-bagian tubuh tumbuhan? Kita belajar ya. Bagian tubuh tumbuhan itu ada bagian tertentu, itu dimulai dari akar, ada batangnya, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Ini adalah bagian tanaman yang lengkap. Jadi tanaman yang sempurna, yang tanaman sejati itu memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pernah lihat kan anak-anak di rumah bagaimana tanaman itu? Ada tanaman yang cuma daunnya saja tetapi tidak berbunga. Kalau tidak berbunga tentunya tidak memiliki buah. Kita lanjut ya. Selanjutnya, fungsi bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki akar, batang, daun, bunga, dan buah itu memiliki bagian tertentu yang berfungsi bagi tubuh tumbuhan itu sendiri. Kita bahas akar dulu. Apa gunanya akar bagi tumbuhan? Bagi tumbuhan, akar berfungsi untuk hal yang penting. Akar ini merupakan bagian dari tumbuhan yang berada di dalam tanah. Sedangkan kegunaannya yang pertama, menancapkan tumbuhan ke dalam tanah atau untuk memperkuat tumbuhan. Jadi bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah itu namanya akar. Namun ada beberapa tumbuhan yang memiliki umbi akar. Umbi akar ini juga merupakan bagian dari tumbuhan yang terpendam di dalam tanah. Kita lanjut, apa fungsi yang kedua? Fungsi akar yang kedua adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Air ini diserap oleh tumbuhan bukan melalui batang, daun, bunga maupun buah, tetapi melalui akar. Air ini berguna bagi akar untuk proses fotosintesis, dan mineral merupakan bahan makanan yang diperoleh dari dalam tanah. Ini digunakan tumbuhan pada proses tumbuhnya. Mineralnya misalnya ada nitrogen atau fosfor atau juga kalium. Nah, semua zat-zat mineral dari dalam tanah ini diperlukan sebagai bahan makanannya. Yang ketiga, sebagai tempat menyimpan makanan. Tempat menyimpan makanan ini maksudnya tumbuhan itu setelah berfotosintesis itu menghasilkan zat makanan. Nah, zat makanan ini diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, simpanan makanan ada yang disimpan di dalam akarnya sehingga akar ini berubah menjadi menggembung yang disebut dengan umbi. Karena dari akar makanya umbinya disebut umbi akar. Contohnya pada tanaman wortel. Wortel tentunya kalian banyak yang tahu kan? Wortel, lobak itu mirip wortel tetapi warnanya putih, dan ubi kayu atau singkong. Jadi kalau ubi kayu itu nama lainnya adalah singkong. Nah, kalau umbi akar yang dari wortel, lobak maupun ubi kayu ini misalnya kita tanam ubi kayu, itu umbinya tidak akan bisa tumbuh, tetapi bahkan malah membusuk kayak begitu. Itu di dalamnya wortel, lobak, dan ubi kayu itu ada zat makanan atau karbohidrat. Jadi tanaman tertentu saja yang menyimpan makanannya pada akar. Selanjutnya, fungsi akar adalah untuk menyerap gas oksigen di udara. Gas oksigen ini diperlukan tumbuhan untuk bernapas.
Contohnya pada pohon bakau. Pohon bakau memiliki akar yang muncul di permukaan tanah, baik pada pohon bakaunya atau yang disebut hutan mangrove itu, dan juga pada pohon kayu api. Dua-duanya, baik akar tunjang maupun akar napas, itu untuk membantu menyerap oksigen di udara. Kita lanjut dengan bagian-bagian akar. Akar memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu dimulai dari atasnya ini. Atas ini namanya pangkal akar. Pangkal akar ini selanjutnya berbatasan dengan batang. Jadi di atasnya pangkal akar ini terdapat batang. Ini yang disebut akar utama. Akar utama itu yang besar ini, yang lurus ke bawah. Nah, selanjutnya bercabang-cabang yang disebut dengan cabang akar. Jadi akar ada yang lurus ke dalam tanah, terus bercabang-cabang lagi. Selanjutnya yang berwarna putih-putih yang seperti rambut itu adalah rambut akar. Sedangkan yang akar yang pokok, yang membesar dan lurus menancap di tanah, ini batang akar. Di ujung sekali itu ada ujung akar yang disebut dengan tudung akar. Nah, kalau kita perbesar bagian dari ujung akar seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Di sini ada sel rambut akar. Apa sih gunanya rambut akar? Rambut akar inilah yang menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Terus selanjutnya ada zona pematangan. Zona itu daerah atau bagian untuk pematangan. Terus ada zona pemanjangan untuk bertambah panjangnya. Ada zona pembelahan. Pembelahan itu pembelahan sel, maksudnya untuk bertambah besar atau bertambah banyak. Dan paling ujung adalah tundung akar. Ini yang berguna untuk melindungi akar saat menembus tanah. Sudah paham anak-anak bagian akar? Jadi bagian akar itu yang utama ini adalah batang akar, kemudian ini pangkal akar. Pangkal akar itu berbatasan dengan batangnya. Lanjutnya ada cabangnya, cabang berambut-rambut, yang paling ujung akar dilapisi oleh tudung akar. Tudung akar itu fungsinya apa tadi? Iya, untuk melindungi akar saat menembus tanah supaya akarnya ini tidak rusak, karena kalau rusak juga akan mengganggu penyerapan air dan mineral dari dalam tanah. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya jenis akar berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya ada dua macam jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut. Akar serabut sesuai dengan namanya serabut, berarti akarnya tumbuh dari tumbuhan yang biji berkeping satu, misalnya akar kelapa. Nah, akar serabut ini bentuknya seperti serabut. Semuanya sama besar. Ya, jadi bagian yang tumbuh dari pangkal atau pangkalnya akar hingga ke ujungnya itu besarnya hampir sama. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Ukuran bagian pangkal dan ujung akar serabut hampir sama. Jadi menyebar semuanya. Selanjutnya seperti inilah gambarnya dari akar serabut. Coba diperhatikan ya, gambar dari akar serabut ini. Kita perhatikan ini pangkal tanaman jagung. Tanaman jagung contohnya. Nah, akarnya tumbuh dari pangkal batang bagian bawah. Ini semua menyebar merata. Besarnya hampir sama. Tidak ada akar utama yang paling besar yang menembus tanah, tidak ada. Paham ya anak-anak ya? Ini salah satu contoh jenis akar serabut. Contohnya pada
jagung. Selain itu ada padi, rumput-rumputan. Oke anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Tadi kalau sudah Bu Mersih jelaskan tentang akar serabut, akar bentuk yang kedua adalah akar tunggang. Apa itu akar tunggang? Itu akar tunggang ini tumbuh dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Misalnya akar pada tanaman kopi, mangga, dan asam. Akar tunggang mempunyai akar pokok. Akar pokok itu bercabang-cabang sehingga menjadi akar-akar yang lebih kecil. Namun demikian, tumbuhan berkeping dua yang ditanam dengan cara dicangkok tidak memiliki akar tunggang. Tumbuhan berkeping dua yang dicangkok akan memiliki akar serabut. Siapa yang sudah tahu apa itu dicangkok? Nah, dicangkok ini merupakan salah satu cara untuk memperbanyak bibit tanaman. Dicangkok itu dilakukan oleh manusia dengan cara mengambil salah satu cabang batang yang kemudian dikerat dan dikupas kulitnya, lalu dibersihkan lendirnya atau kambiumnya, baru ditutup oleh tanah, kemudian diplastik atau pakai sabut, baru diikat. Nah, nanti dari batang tersebut akan tumbuh akar dan setiap hari harus tetap disiram. Nanti ketika akar ini tumbuh, baru bisa ditanam dengan cara memotong di bagian bawah akar dari tanaman yang dicangkok tadi. Nah, baru digergaji, dipotong di situ, baru nanti ditanam di media yang sudah disediakan. Nah, itu dicangkok. Nah, kalau di situ dicangkok itu tidak akan memiliki akar pokok atau akar tunggang. Semua yang tumbuh di situ akarnya serabut. Lanjutnya, ini gambarnya anak-anak akar tunggang. Akar tunggang ini kalau kita lihat, ini ada akar yang paling besar yang menembus tanah. Jadi ini kalau memiliki akar tunggang ini, tumbuhan akan kuat, sulit sekali untuk tercabut karena sangat kuat menembus di dalam tanah. Baru ini memiliki cabang-cabang akar. Nanti cabang akar bercabang lagi seperti ini, bercabang lagi, sampai akhirnya memiliki rambut-rambut akar. Nah, rambut akar ini yang menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ini jadi seperti pohon mangga, jambu, rambutan, kedondong, belimbing, kacang-kacangan, kacang tanah, kacang mete atau jambu monyet itu juga memiliki akar tunggang. Bahkan kangkung, bayam itu memiliki akar tunggang. Selanjutnya jenis akar khusus. Nah, kita tahu banyak sekali tumbuhan di sekitar kita selain memiliki akar serabut dan akar tunggang, itu ada beberapa tumbuhan yang dilengkapi dengan akar khusus. Akar khusus ini bermacam-macam sesuai dengan kegunaannya masing-masing, dan tidak semua tumbuhan memiliki akar khusus ini. Yang pertama adalah akar gantung. Akar gantung tumbuh pada bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi dari mana sih kemudian tumbuhnya? Nah, di atas tanah ini kalau akar gantung itu tumbuh dari batang atau cabang batang dan menggantung ke bawah. Jadi menggantung di udara ke arah bawah. Misalnya akar gantung pada pohon beringin. Sudah tahu kan anak-anak pohon beringin seperti apa? Nah, kalau kita misalnya
ketemu pohon beringin. Bahkan pohon beringin ada yang dibonsai. Itu walaupun dibonsai kecil, dia tetap akan memiliki akar gantung. Nah, kalau kita ketemu pohon beringin yang besar, itu pasti akarnya sampai menjuntai ke bawah-bawah. Nah, itu akar gantung. Akar gantung ini juga untuk menyerap oksigen dan juga uap air di udara. Ini akar gantung. Contohnya pada pohon beringin. Kita lanjut ya. Ini contohnya. Nah, siapa yang sudah pernah melihat akar seperti ini? Ini akar gantung anak-anak. Jadi bisa menggantung di sini. Indah sekali bukan? Nah, ini pada akar pohon beringin. Jadi menjuntai sampai ke bawah-bawah sini. Nah, biasanya yang memiliki akar gantung ini yang pohon-pohonnya besar. Itu di hutan-hutan banyak, bahkan di sekitar kita pun ada seperti pohon beringin ini. Ini akar gantung. Selanjutnya, akar yang kedua itu ini pada pandan. Pandan ini memiliki akar apa? Akar tunjang. Akar tunjang ini berguna untuk menunjang batang supaya tidak roboh. Selain itu juga untuk pernapasan. Ini adalah pandan yang biasa kita temukan, pandan di tepi pantai akan sebesar ini. Barangkali kalian pernah ke Beras Basah akan ketemu pohon pandan yang sebesar ini. Akar berikutnya, akar pelekat atau akar perekat. Akar pelekat tumbuh pada bagian batang. Akar tersebut berguna untuk menempelkan tumbuhan pada kayu, pada tembok, atau pada tumbuhan lain. Misalnya, akar pada tumbuhan serih maupun lada. Jadi ini akarnya akan tumbuh di ruas-ruas batangnya. Jadi tiap ruas batang itu akan tumbuh akarnya. Nah, itu akarnya nanti akan untuk melekat pada tanaman lain, pada tembok maupun pada kayu yang sudah lapuk. Contohnya ini pada sirih, kita perhatikan. Tanaman sirih ini melekat. Nah, akar-akarnya pohon sirih ini yang melekat pada tembok atau tanaman lain, sehingga disebut dengan akar lekat. Selanjutnya pada tanaman sirih gading. Ini tanaman sirih gading ya anak-anak ya. Sirih gading tentunya kalian pernah lihat. Di sekolah kita ada tanaman sirih gading. Ini tumbuh pada bagian ruas-ruas batang. Selanjutnya akar tunjang. Akar tunjang tumbuh pada bagian bawah batang. Akar itu tumbuh ke segala arah, gunanya untuk menunjang agar batang tidak rebah. Misalnya akar pada pohon pandan. Juga akar pohon bakau, seperti ini. Kita tahu pohon bakau itu hidup di mana anak-anak? Di tepi pantai. Kenapa dia memiliki akar tunjang? Karena hidup di pantai penuh dengan ombak, sehingga dengan akar tunjangnya yang kuat dan kokoh ini tidak terombang-ambing oleh ombak, sehingga menancap kuat dan dia bisa hidup di tepi pantai.
Selanjutnya, akar napas. Akar napas merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan tersebut. Baiklah, kita lanjut ya. Ibu masih ulang sebentar tentang akar napas. Akar napas merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan yang tumbuh ke atas sehingga muncul di permukaan tanah atau air. Nah, akar napas ini berguna untuk keluar masuknya udara ke dalam tumbuhan. Misalnya pada akar pohon bakau yang jenis pohon api-api. Contohnya, kalau kalian pergi ke Tanjung Limau ataupun ke Bontang Kuala, nah di kiri kanan jalan kalian akan melihat ada akar seperti ini. Di hutan mangrove ya, mangrove itu hutan bakau. Nah, di situ mangrove itu kumpulan bakau dan pohon kayu api. Yang memiliki akar tunjang itu tanaman bakau, sedangkan yang memiliki akar napas adalah tanaman pohon kayu api-api. Nah, akar ini sebetulnya dari akar pokok terus bercabang. Nah, dari cabang akar muncul akarnya ke atas. Jadi di atas permukaan tanah seperti ini. Ini akarnya. Nah, sampai sini anak-anak ada yang belum mengerti. Jadi kita dalam belajar ini karena waktunya cuma 1 jam. Nah, kalian harus belajar sungguh-sungguh supaya bisa lebih mengerti lagi, apalagi IPA itu di lingkungan kita banyak sekali. Nah, pada kesempatan ini yang Bu Marsih tadi adalah akar. Bu Marsih harap kalian bisa mengerti. Jadi akar tadi dibagi berapa pada awalnya? Akar utama ada 2 macam, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu dimiliki oleh tumbuhan monokotil, sedangkan akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping 2. Sampai sini dulu Bu Marsih akhiri. Semoga pelajaran ini berguna untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar, dadah.